Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen membahas 3 ancaman daripada oknum-oknum DC pinjol yang sangat tidak masuk di akal, dan ini sangat-sangat efektif dipakai untuk mengancam-ancam kalian ya yang sedang galbay di tahun 2024 ya teman-teman. Jadi nanti ketika kalian mendapati ancaman atau mungkin kiriman surat atau mungkin telepon WA yang mengatasnamakan nanti tiga institusi ini ya teman-teman, atau lembaga resmi ini, kalian tidak usah percaya. Nanti akan saya jelaskan setelah kalian support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya seputar pinjol di channel ini. Nah, motivasi atau mungkin alasan saya kenapa saya membuat video ini karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman saya, teman-teman subscriber dan juga teman-teman yang bertanya melalui WhatsApp saya ya teman-teman, karena memang WhatsApp saya itu saya cantumkan di channel ini, di deskripsi channel ini. Bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya-tanya seputar pinjol, kalian boleh bertanya ya teman-teman ya. Tapi saya tekankan sekali lagi, nomor saya tidak ada yang lain kecuali yang di deskripsi channel ini. Kalau nanti misalkan ada yang mengatasnamakan Faiz Official ya, minta uang kepada kalian, itu saya pastikan bukan saya, dan juga kalian itu bertanya sama saya tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau misalkan nantinya ada yang pengen membantu kalian tapi meminta sejumlah uang, jangan kalian percaya kalau mengatasnamakan Faiz Official, karena itu bukan dari Faiz Official teman-teman ya, atau bukan dari Bang Faiz. Nah, teman-teman kita ini banyak bertanya dan mungkin kalian yang menonton ini pernah mengalami ancaman-ancaman seperti ini ya teman-teman. Kalau menurut saya ini ancaman level tinggi, karena apa? Membawa suatu lembaga yang memang menaungi pinjol ini teman-teman. Yang pertama ya, membawa-bawa nama AFPI ya teman-teman ya. Mereka oknum-oknum DC pinjol ini sering sekali mencatut nama AFPI yang mengeluarkan surat tagihan ya, yang mengeluarkan kayak seperti surat somasi ya teman-teman. Sebetulnya itu salah besar kalau kalian itu mau percaya sama mereka. AFPI tugasnya mengawasi anak-anak didik mereka, yaitu pinjol-pinjol itu atau anak-anak asuh mereka ya, mengawasi itu supaya pinjol-pinjol itu tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh AFPI dan juga OJK teman-teman. Ya, jadi seperti itu fungsi daripada AFPI itu sendiri. Mereka tidak akan mengurusi untuk surat menyurat ke kalian, tidak, itu dari pihak pinjol sendiri kalau misalkan surat menyurat itu teman-teman ya. Tapi mereka juga bisa memblacklist kalian ya teman-temanku. Misalkan kalian ada galbay di suatu pinjol legal ya, jadi kalian itu tidak bisa ngambil di pinjol legal lain karena ada peran daripada AFPI itu yang memblok nomor rekening kalian, data diri kalian. Jadi yang di 101 pinjol ini ya teman-teman ya, yang di bawah naungan AFPI ya. Jadi hanya itu. Kalau misalkan ngasih surat somasi itu bisa dipastikan bukan dari AFPI. Kadang juga ini yang kedua teman-teman, bawa-bawa nama OJK ya. OJK memberikan surat somasi. Jelas di Instagram OJK itu jelas di situ dikatakan kalau ada yang mengatasnamakan OJK memberi surat somasi kepada nasabah, itu bisa dipastikan adalah 100% hoax ya. Kenapa teman-temanku? Pinjol-pinjol ini atau mungkin DC-DC pinjol ini masih melakukan hal-hal ini ya, padahal sudah jelas-jelas OJK itu sudah ada menjelaskan bahwasanya kalau ada yang mengatasnamakan OJK ya, memberikan surat somasi itu
bisa dipastikan hoak ya, karena memang kita itu teman-teman yang galbay-galbay pinjol ini teman-teman, kalau sudah disebutkan AFPI, OJK itu kebanyakan sudah yang ketar-ketir teman-teman. Padahal OJK dan AFPI itu mereka adalah sebetulnya pelindung kita, karena merekalah yang memberikan aturan-aturan kepada pinjol-pinjol ini agar pinjol-pinjol ini lebih teratur, baik itu dari segi penagihan, segi bunga, ya, segi tenor, merekalah yang mengatur itu semua, ya. Ya teman-teman ya. Jadi yang berikutnya itu banyak juga di antara pinjol-pinjol ini yang membawa-bawa BI ya, Bank Indonesia, padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan BI. BI sendiri sudah menyatakan bahwasanya mereka tidak ada kaitannya dengan nasabah galbay pinjol. Ya, teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin masih awam, masih baru di dunia perpinjol, baru mulai galbay, sebetulnya hal ini sudah lama digaungkan oleh pihak-pihak DC, oknum-oknum DC pinjol ini yang memang menggunakan cara-cara seperti ini, itu sudah dari tahun ke tahun digunakan. Kenapa mereka tidak mengganti metode lain? Karena memang terbukti dengan cara seperti itu masih bisa mempengaruhi pemikiran kalian sampai-sampai kalian itu rela gali lubang tutup lubang demi untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian. Ya, padahal gali lubang tutup lubang itu adalah suatu hal yang sangat salah. Kalian tidak akan pernah memperkecil hutang kalian ketika kalian itu menggali lubang tutup lubang, ambil di pinjol lain untuk nutupin sini nanti, atau mungkin pinjam sama keluarga untuk nutupin hutang pinjol. Itu justru tidak menyelesaikan permasalahan hutang kalian. Justru kalian sedang menggali jurang yang sangat dalam untuk mengubur diri kalian itu di dalam jurang tersebut, ya. Itu analogi teman-teman, atau mungkin dalam kata kasarnya kalian menggali kuburan sendiri untuk teman-teman ya, untuk menguburkan diri sendiri, ya. Jelas kerugiannya itu banyak. Loh Bang, kalau misalkan saya tidak bayar ini saya sudah kena somasi. Saya sudah jelaskan, kalau misalkan somasi itu datangnya daripada pihak OJK dan juga AFP dan juga BI, itu bisa dipastikan 120% adalah hoak. Kecuali dari pihak pinjolnya itu sendiri melalui mungkin pihak ketiga. Bisa seperti itu teman-teman. Lalu apa Bang yang perlu kami lakukan ketika kami mendapatkan mungkin dari pihak pinjol surat somasi? Kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Ukur kemampuan kalian. Kalau memang kalian belum mampu membayar, mau 1, 2, 3 surat somasi, kalian tidak usah gentar, kalian tidak usah takut. Yang penting kalian memang galbay karena memang tidak memiliki uang atau belum memiliki uang. Bukan karena memang kalian sengaja menguras uang-uang daripada pinjaman online, pinjol ini teman-teman, dan tidak membayarnya. Ya, kalian harus bisa bedakan teman-teman. Jangan sampai kalian nanti memang sengaja untuk menguras limit-limit kalian di pinjol dan sengaja menggalbaikan. Karena konteksnya sudah beda. Kalau misalkan kalian memang misalkan minjol buat modal usaha, ternyata usaha kalian macet, otomatis kalian itu tidak bisa membayar hutang kalian, belum bisa. Kalian galbay. Itu beda hal dengan seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal, yang sengaja mengambil sebanyak-banyaknya dan memang tidak ada niatan untuk membayar, ya. Jadi harus dibedakan juga teman-teman. Tapi kalau kalian mau melakukan itu terserah kalian yang mau menguras pinjol, tapi saran saya jangan. Itu perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Ya, beda hal ketika kalian mungkin lagi butuh duit nih, butuh duit buat modal usaha, kalian minjem di pinjol ya. Walaupun banyak di antara kalangan kami yang muslim ya menganggap pinjol itu riba, tapi saya tidak bisa menyalahkan kalian atau melarang kalian untuk meminjol teman-teman, karena saya belum bisa untuk membantu kalian. Saya bisanya membantu ya sekedar mengedukasi seputar pinjol seperti ini ya teman-temanku semua ya. Jadi urusan kalau misalkan kalian dapat surat somasi, kalian katanya mau
bawa ke meja hijau, udah santai aja, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Apalagi kalau nominal hutang kalian cuma 1 juta, 2 juta, atau mungkin 5 juta, itu tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak-pihak pinjol untuk menggugat kalian secara perdata di pengadilan teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir, intinya semuanya itu tergantung dari pola pikir kalian semua. Bagaimana mindset kalian menghadapi permasalahan kalian yang sedang kalian lalui ini. Makanya saya itu setiap konten-konten saya yang membahas seputar pinjol, saya itu selalu mengajak kalian untuk memperbaiki mental kita ya. Jadi kalaupun kalian itu mungkin lagi drop, usahakan bangkit kembali ya. Kuncinya itu aja teman-teman. Tidak akan ada suatu hal apapun yang sangat berat menimpa kalian ketika kalian memang belum mampu untuk membayar hutang pinjol kalian teman-teman ya. Itu kalian harus tanamkan pada diri kalian. Yang penting memang di dalam diri kalian itu tidak ada unsur-unsur kesengajaan untuk menipu pihak-pihak pinjol yang kalian tempati minjem. Ya memang karena memang belum mampu itu karena memang ya belum ada income yang kita dapat, atau mungkin usaha kita lagi macet, atau mungkin kita belum gajian. Sudah gajian karena sudah gajian pun tapi masih mungkin bayar anak kuliah atau mungkin biaya orang tua seperti itu. Itu kalau menurut saya nggak masalah ya. Ada juga teman-teman yang memang enggan membayar hutang pinjolnya karena mereka dimaki-maki oleh oknum-oknum DC pinjol yang merasa sakit hati. Kalau yang seperti itu ya memang saya masih mengasih seperti wajar lah teman-teman. Saya pribadi pun kalau misalkan saya terlilit pinjol, saya dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak baik, saya tidak akan membayar hutang pinjol saya. Dan juga di aturan terbaru OJK itu sudah jelas dikatakan bahwasanya apabila kita menagih seseorang tidak boleh dengan sifat mempermalukan ya atau merendahkan suatu suku, ras, golongan dan agama ya. Nah, kalau kalian dimaki-maki ya udah anggap aja hutang kalian itu lunas. Jadi itu tadi teman-teman ya. 3 ancaman pinjol itu yang tidak terbukti sama sekali dan itu bisa dipastikan hoak ya. Yang membawa-bawa nama OJK, membawa-bawa nama FPI, membawa-bawa nama BI untuk memberikan kalian surat somasi itu bisa dipastikan tidak benar ya teman-teman. Walaupun masih banyak pola-pola yang lainnya yang akan dilakukan oleh DC-DC pinjol ini, tapi memang yang sering sekali yang membuat mereka berhasil yang membawa 3 nama ini teman-teman ya. Semoga kalian teredukasi dan kalian juga tidak lagi mau diintimidasi oleh oknum-oknum DC pinjol dan kalian tidak mudah ditekan ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.